Indri. Siapa yang sudah tidak sabar? Kita sapa sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bunda Indri. Assalamualaikum Bunda Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda, calon Hafid dan Hafizah. Gimana? Seru ya materi tadi pada Bunda. Iya, seru ya. Tadi kita Selamat sore Bunda. Iya, selamat sore juga. Masih pada kuat puasanya? Masih. Sampai maghrib. Sampai maghrib, amin ya. Semangat terus semuanya. Nah, kalau untuk Bunda Indri sendiri akan menjelaskan materi seputar read aloud, jadi lebih ke pengetahuan untuk bunda-bundanya. Jadi bisa di mute dulu ya speakernya, mute-nya, mic-nya dikunci dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diangkat tangannya. Ya. Oke, kita perkenalkan dulu nama Bunda Indri Komaria selaku Certified Read Aloud dan Think Aloud. Kebetulan profesi Bunda sehari-hari adalah seorang book advisor di Mandira ID dan seorang guru di sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menjelajah dunia lewat kata. Kok bisa? Yuk kita simak sama-sama. Kita lihat ya. Bentar, ada. Jika kalian melihat ada makhluk yang baca buku di negara ini, yep, dia adalah makhluk langka. Untuk kalian jadi edgy di negara Indonesia, tidak butuh ngerokok ataupun jadi anak punk. Cukup baca buku aja, kalian tuh udah edgy banget. Ini semua adalah hasil penelitian dari Universitas di Amerika Serikat, Connecticut State University, di mana direportasekan hanya 0,001% dari masyarakat Indonesia yang mempunyai minat baca buku. 0,001%, 1 dari 100.000. Jadi kalau kita terima informasi ini 0,001% dikali jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta, hanya 2.700 orang yang rajin membaca buku. Sebegitu banyaknya manusia di negara ini bisa. Nah, barusan kita lihat nih sama-sama videonya bahwa dari seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini, yang masih gemar membaca buku atau yang senang membaca buku itu hanya 0,001. Jadi 1 berbanding 1000. Di antara banyaknya orang, itu masih sedikit yang suka baca buku. Dan kita lihat di sini ada beberapa fakta atau penelitian yang dilakukan baik itu secara internasional atau secara dunia dan maupun fakta-fakta yang diambil dari data nasional atau lingkungan dari Indonesia itu sendiri. Yang pertama kita lihat dari data Fierce bahwa Indonesia itu menjadi peringkat ke-62 di antara 65 negara. Jadi Indonesia itu menempati urutan ketiga terbawah, bahwa penduduknya yang kurang suka baca. Maupun dalam menurut penelitian PISA bahwa Indonesia itu peringkat ke-72 dari 79 negara. Jadi dari beberapa penelitian yang dilakukan, Indonesia ini cenderung nilai minat bacanya itu sangat rendah sekali. Ya. Coba adik-adik di rumah atau ayah bunda bisa lihat gimana nih anak-anak kita apakah sudah senang pada membaca atau belum. Karena sesungguhnya proses membaca ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Apalagi nih, sekarang itu kalau dulu tuh kan ada ujian nasional ya, ujian nasional itu diadakan di kelas 6. Nah sekarang ini dengan paradigma menteri kita yang baru, ujian nasional itu telah dihapuskan dan diganti menjadi ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang diadakannya di kelas 5 SD. Kebetulan saya memegangnya di kelas 5 itu. Nah, kalau sekarang itu yang dinilai itu adalah
kemampuan numerasi dan literasi, yaitu kemampuan untuk mengolah data dan mengolah kata. Jadi anak itu nanti pas ulangannya disuguhkan dengan teks yang panjang sekali, panjang-panjang teksnya. Dan anak itu bagaimana anak bisa mengambil kesimpulan atau inti dari bacaan yang telah ia baca. Dan hasilnya bisa kita lihat dari Indonesia sendiri, dari kemampuan nilai membaca anak itu masih sangat kurang, ya. Dari aktivitas literasi yang dilihat itu masih sangat jauh tertinggal. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Yuk kita simak lagi berikutnya. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman dan ayah bunda semua berkenalan dengan read aloud. Apa sih itu read aloud? Yaitu sebuah metode sederhana yang banyak maknanya. Oh bisa ya? Kita lihat ya sama-sama. Nah, read aloud diartikan sebagai metode membaca dengan suara nyaring. Jadi suara nyaring itu suara yang disesuaikan dengan lingkungan kita. Jadi Bunda nggak harus teriak-teriak, ada suatu hari, tapi tidak juga berbisik-bisik. Ya, jadi disesuaikan volumenya dengan suara yang keras atau bisa terdengar oleh anak. Nah, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Jim Trelease dalam bukunya The Read Aloud Handbook. Kebetulan saya lupa membawa bukunya. Nah, itu ada salah satu buku rujukan yang berjudul The Read Aloud Handbook. Nah, di dalam buku itu menjelaskan tentang pentingnya urgensi literasi sedini mungkin. Yuk kita simak lagi sama-sama. Kebetulan isi dalam bukunya sudah aku jabarkan dalam presentasi ini ya. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya itu gampang sekali. Ayah bunda atau orang dewasa di rumah, baik itu pengasuhnya, baik itu kakek, nenek, maupun guru di ya. Nanti boleh dibuka lagi kalau ada sesi pertanyaan ya. Nah, ayah bunda atau orang dewasa cukup membawakan buku, mengambil buku, lalu membacakannya dengan suara yang lantang. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu lama-lama, minimal 10 menit saja seharinya. Tetapi dilakukan secara konsisten atau rutin. Manfaatnya agar anak mau membaca, anak bisa membaca, dan pada akhirnya anak gemar membaca. Ya, cukup diambil bukunya, kita bacakan bukunya, lalu dilakukan berulang-ulang. Lalu nanti kita akan ada beberapa manfaat. Kita lihat di sini ada gambar apa itu? Gambar wadah ya, atau bejana atau wajah. Di sini ada wadah yang kita isi itu dari paling atas dulu. Apabila paling atas sudah terisi penuh, maka nanti isinya akan mengalir ke wadah yang berikutnya. Dari wadah yang berikutnya apabila sudah penuh akan mengalir lagi ke wadah yang paling bawah, begitupun seterusnya. Nah, kita lihat yang paling atas itu wadahnya adalah vocabulary atau pendengaran. Jadi saat anak untuk menstimulasi pertama anak adalah menstimulasi pendengarannya dulu. Atau kita harus sebagai orang tua atau orang dewasa harus sering berbicara pada anak, sering bernyanyi dengan anak, sering beajak anak berdiskusi, berdialog, dan cara lebih menyenangkannya lagi adalah lebih sering atau senang membacakan anak buku. Karena apa? Karena semakin anak sering mendengar, maka tabungan kosakata mereka akan semakin banyak. Jadi, semakin anak sering mendengar, semakin anak bisa berbicara. Semakin anak bisa berbicara, anak semakin senang untuk membaca. Dan yang terakhir, semakin anak sering membaca, semakin anak mendengar, dan selanjutnya akan dia menuliskan. Jadi ayah bunda tidak perlu nih buru-buru repot, misalnya anaknya usianya 3 tahun udah langsung belajar menulis A, ini B, dan lain sebagainya. Sedangkan kosakata mereka, tabungannya di otaknya itu masih kosong. Anak bingung, ini mereka belajar apa ini? Ya,
Jadi Bunda jangan kebalik nih, kalau misalnya disuruh belajar baca dulu atau belajar menulis dulu, yang pertama adalah sering ajak dulu membacakan buku atau berdialog atau bernyanyi dengan anak. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ada 4 garis besar manfaat read aloud tadi. Ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah dari secara aspek neurologis, yang kedua aspek pendidikan, yang ketiga aspek psikologi, dan yang keempat adalah aspek sosial. Apa saja di dalamnya? Kita lihat satu-satu. Kita bedah yang pertama. Yang pertama adalah manfaat read aloud atau manfaat membacakan buku tadi secara neurologis. Ayah Bunda sudah tahu apa itu neurologis? Neurologis itu adalah sel saraf. Jadi kita lihat manfaat membacakan anak buku dilihat dari segi saraf otak anak. Yang pertama kita lihat, boleh disimak di gambarnya. Gambar yang paling kiri adalah gambaran otak manusia pada saat baru lahir, di mana sel saraf otaknya itu masih terpisah-pisah atau masih dendritnya tuh pada jauh-jauh. Yang kedua adalah gambar sel saraf otak ya dari usia 6 tahun. Nah, di sini terlihat ya, sel sarafnya sudah mulai terhubung. Kalau tadi baru lahir tuh terpisah-pisah, di usia dari 6 tahun itu sudah mulai berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah otak manusia di usia 14 tahun. Nah, 14 tahun ini di mana anak itu sudah mulai sel sarafnya ada yang sudah mulai terkontaminasi, misalnya dari gadget, dari lingkungan dan lain sebagainya, maka sudah ada yang mulai yang terputus lagi, ada mulai berjarak lagi. Maka kita lihat belajar yang dengan kecepatan yang paling jauh atau yang paling cepat diserapnya yaitu pada usia 0 sampai 6 tahun. Makanya ayah bunda mungkin sudah sering mendengar usia golden age anak di usia 1000 pertama kehidupan manusia atau 6 tahun kehidupan anak. Nah, jadi bayi terlahir dengan 100 miliar sel. Wah, banyak sekali ya. Nah, menurut penelitian, membacakan buku adalah stimulasi yang tepat yang memacu rangsangan sel-sel otak anak itu. Jadi semakin sering dibacakan buku, semakin kita menambah kosakata anak, maka sel-sel saraf otak anak itu akan berkesinambungan dan akan bertumbuh hingga 20.000 dendrit atau cabang sel saraf otak untuk menyimpan informasi diterima. Wah, Masya Allah, tabarakallah sekali ya. Dengan membacakan anak buku, semudah itu ternyata banyak manfaatnya untuk otak kita. Dan yang kedua adalah manfaat read aloud di dunia pendidikan. Nah, ini udah kita ketahui sama-sama. Semakin anak yang sudah bisa baca, anak yang senang baca, kebetulan anak-anak itu nanti akan secara tidak langsung menyukai proses pembelajaran di sekolah. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, ayah bunda, bahwa materi pembelajaran di sekolah pada saat ini sudah cenderung lebih banyak dominan teks ketimbang dengan gambarnya. Jadi bayangkan kalau anak kita yang misalnya dari kecil belum terpapar dengan buku, belum terpapar dengan tulisan, tiba-tiba mereka harus membaca buku di sekolahan, akhirnya banyak mereka yang kebingungan bahkan tertinggal dalam pembelajaran di sekolah. Ini contohnya ya Bun, contoh buku pelajaran di sekolah SD. Jadi benar-benar banyak yang lebih ke textbooks gitu kan, lebih ke teks, selalu isi teks isi. Jadi sudah jarang yang pemaparan diselingi dengan gambar-gambar itu untuk di sekolah SD di antara kelas 3, 4, 5, 6. Mungkin kalau di kelas 1, kelas 2 masih ada dominan gambarnya. Jadi kebayang dong kalau anak-anak kita tiba-tiba harus diperkenalkan di buku itu pada saat sekolah. Nanti aja bacain bukunya, anaknya juga belum ngerti misalnya. Nah, jangan salah Bunda, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita bacakan anak kita buku sedari dini.
Yang pertama tadi udah di dalam segi neurologis atau otak, yang selanjutnya adalah secara aspek pendidikan. Anak-anak bisa menjadi tambah pengetahuannya, anak-anak menjadi memperluas kosakatanya, bisa terlihat bedanya. Untuk kami para guru udah bisa melihat nih, anak yang benar-benar suka membaca dan anak-anak yang terpaksa harus membaca gitu kan. Kalau misalnya anak yang hanya memang harus membaca nih, kayak membaca dampak peristiwa Sumpah Pemuda, pasti tanya lagi, coba Asep apa tadi yang di bukunya? Si Asep malah diem aja pelingak-pelinguk, malah celengak-celengok pelohok gitu kan. Karena apa? Karena dia hanya sekedar membaca tanpa mengerti apa isi informasi yang terkandung dari bacaannya. Dan masih banyak manfaat lainnya di dalam dunia pendidikan. Yaitu yang antara lain yaitu kita lihat beranjak dari segi psikologis. Psikologis itu manfaat anak secara secara psikologisnya, yaitu anak yang senang dibacakan buku memicu rasa ingin tahu. Jadi biasanya anak itu akan tumbuh menjadi anak yang lebih kritis ya. Biasanya asal anaknya itu kalau misalnya dijelaskan dengan materi Sumpah Pemuda, misalnya anaknya itu udah langsung cenderung bertanya, kok bisa sih Bu? Kok itu kenapa ya bisa terjadi? Oh itu kapan ya Bu terjadi? Jadi mereka cenderung lebih kritis, lebih cepat ingin tahu, lebih berimajinasinya tinggi karena biasanya kalau di dalam buku anak itu lebih otaknya itu lebih aktif, mereka membayangkan, oh coba ya bunda-bunda sama anak-anak di rumah nih. Kalau misalnya ini bunda cerita nih, di suatu hari di sebuah pantai, di pesisir pantai ada suara gemuruh ombak, ada suara burung berkicau. Ya, secara tidak langsung bunda-bunda di rumah dan teman-teman lainnya membayangkan, oh iya barusan tuh kita seperti sedang di pasir pantai, ada suara ombak, ada suara burung, otak kita akan berimajinasi atau bekerja. Ya, beda dengan saat anak sedang menonton televisi atau menonton gadget. Jadi matanya melihat tapi otaknya diam, otaknya tidak aktif karena sudah disuguhkan tuh gambarnya, oh ini gambarnya bergerak, oh ini gambarnya begini, suaranya begini, sudah ada. Jadi otaknya pasif atau diam. Beda dengan yang ini, beda dengan saat dibacakan buku, otak kita yang sedang aktif ya. Jadi beda sekali dampaknya. Yang selanjutnya kita lihat manfaat read aloud. Manfaat read aloud yang selanjutnya, next. Secara sosial. Sosial itu dari mereka berhubungan dengan lingkungannya. Anak yang tumbuh dengan rasa dengan suka dibacakan buku dari kecil akan tumbuh menjadi anak yang memiliki kepercayaan diri yang baik. Jadi anaknya lebih pede, ya. Anaknya tuh terlihat lebih percaya dirinya tuh beda. Anaknya lebih aktif, lebih komunikasinya yang dengan baik. Misalnya kalau anak itu ada yang anak struktur kalimatnya masih terbalik-balik, misalnya ibuku saya ambilin di sana dong gitu kan, masih kebalik-balik. Nah, anak yang suka dibacakan buku itu sudah memiliki struktur kalimat atau komunikasi yang lebih baik. Bahkan tidak heran juga banyak yang anak-anak itu yang memiliki bahasa-bahasa yang secara formal. Ibu-ibu saya mau dong bertanya bagaimana jika keadaannya seperti ini. Nah, itu biasanya anak-anak seperti itu anak-anak yang sudah terpapar buku atau anak yang sudah dari kecilnya dibacakan buku. Ya, juga anaknya ingin tahu lebih tinggi, jadi penasarannya lebih tinggi dan juga anak-anak akan terlahir dengan adaptasi dengan lingkungannya lebih baik. Misalnya kalau anak lihat temannya jatuh, nah dia langsung otaknya berpikir, wah ini teman saya jatuh. Dalam buku ini dijelaskan kalau teman saya jatuh, maka hal baiknya adalah saya harus menolongnya. Dia akan memiliki rasa empati yang lebih tinggi. Beda dengan anak yang memang otaknya tuh belum menyimpan informasi-informasi dari buku. Kebanyakan anak itu sekarang ya, di zaman sekarang itu rasa empatinya tuh sudah sangat berkurang sekali.
Nah, jadi kita ikhtiar sebagai orang tua adalah bisa sering menanamkan karakter-karakter baik pada anak itu dengan cara bonding atau membacakan anak buku. Harus dijelasin, nah kalau seandainya ngelihat orang tua kita lagi kesusahan atau ngelihat teman kita lagi kesulitan, yang harus kita lakukan adalah membantunya. Jadi kita bisa membacakan buku-buku yang mengandung syarat nilai moral yang penting bagi anak kita bacakan pada anak. Oke, selanjutnya. Nah, terus gimana nih? Tadi udah banyak nih manfaatnya. Manfaat dari Read Aloud tuh udah banyak banget. Sekarang gimana nih cara mudahnya gimana ya untuk mengembangkan minat anak? Kita lihat yuk sama-sama. Nah, jadi apa yang harus orang tua lakukan? Ini ada 5 poin utama yang sudah saya rangkum dari berbagai banyak cara. Yang pertama itu adalah mulai dari sedini mungkin. Jadi ayah bunda atau kakak-kakak semua atau pengasuh atau adik semua jangan bingung nih. Nanti aja deh bacain bukunya kalau anak aku udah bisa baca. Nanti aja deh bacain bukunya. Nah, anak aku juga masih kecil, masih bayi, belum ngerti dibacain buku. Jangan salah ya bunda. Menurut Jim Trelease dalam bukunya The Read Aloud Handbook, maka stimulasi pertama yang dilakukan pada manusia, yang pertama berfungsi itu adalah organ pendengaran. Di trimester ketiga, otak pendengaran manusia itu sudah aktif bekerja. Jadi bunda ini khususnya ya, bunda itu misalnya di trimester ketiga pada saat kehamilan, dari saat 7 bulan kehamilan, 8 bulan, 9 bulan, kita sudah bisa melakukan stimulasi membacakan buku pada anak. Karena organ-organ anak tuh sudah berfungsi, anak bisa menyerap informasi dari luar. Bunda bisa membacakan murotal, Quran, atau juga bisa membacakan buku-buku untuk anak kita karena pendengarannya sudah aktif, maka tabungan kosakata mereka pun sudah berfungsi. Walaupun secara tidak langsung kita lihat, apaan sih anaknya juga masih bayi, belum ngerti kalau dibacain buku juga kayak yang diam aja, terus kayak yang masih gitu kan, kayak ngerti. Padahal yang terlihat di luarnya kayak seperti tidak mengerti, tetapi di dalam otaknya itu sedang menyimpan informasi-informasi. Jadi otak bayi itu, otak anak itu seperti sponge. Tahu nggak sponge? Bukan SpongeBob tuh sponge itu buat cuci piring ya. Busa. Nah, busa itu sifatnya menyerap kalau dikasih air tuh kan mengembang. Jadi otak anak itu sudah menyimpan informasi. Jadi walaupun seperti tidak mengerti, tapi nanti pada saat dibutuhkan, pada saat misalnya anak sudah bisa bicara di usia 2 tahun atau di usia-usia tertentu, maka lonjakan kosakatanya, lonjakan informasinya pun akan diaplikasikan. Yang kedua caranya yaitu dengan konsisten. Konsisten adalah terus-menerus atau setiap hari atau berkelanjutan. Misalnya jangan sampai hari ini dibacakan buku sampai berhalaman-halaman, banyak halamannya. Dibacakan lagi bukunya nanti pas saat lebaran. Nanti aja deh pas saat tahun baru. Nanti deh seminggu kemudian, nanti aja deh sebulan kemudian. Saya sih nggak ada waktu, waktunya sibuk, nggak ada waktu luang. Nah, jangan salah ya bunda. Jangan menunggu waktu luang untuk membacakan anak buku, tapi luangkanlah waktu untuk membacakan anak kita buku. Ya, jadi kita harus bertahap setiap hari, gak usah panjang-panjang. Misalnya hari ini anak kita cuma mau 2 lembar, biasanya tuh kan anak masih rentan konsentrasinya masih rendah ya, masih kadang misalnya sampai sini ibu bosen, gak apa-apa, ya udah gak apa-apa, kita ajak ngobrol, kita ajak bernyanyi, tapi kita jangan sampai bosen, jangan sampai kapok ya. Kita lakukan lagi, ulangi lagi di hari esok, jadi berulang-ulang. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah fun. Fun itu yang ketiga adalah fun. Fun itu adalah menyenangkan. Jadi ada beberapa cara dalam kita untuk di dalam Read Aloud itu, yaitu yang pertama, salah satunya adalah menyenangkan. Menyenangkan itu kita harus menjembatani agar anak itu tertarik dengan bukunya. Jangan sampai nih
Jangan sampai nih misalnya kita baca bukunya nih. Selesai mandi, Salihah memakai baju. Sebelum memakai baju, Rasulullah bersabda loh, nah, jangan sampai seperti itu. Ya, anaknya nanti ngantuk, anaknya bosen. Lebih milih hal-hal yang lebih menarik lainnya. Karena itu, jadi kita harus membacakan buku itu dengan cara yang semenyenangkan mungkin. Ya, misalnya ayah bunda boleh ditambah dengan suaranya, ekspresinya. Wah, ini gambar apa ya? Dengan ekspresi, dengan intonasi suara, dengan misalnya media-media, misalnya dengan media ini boneka. Halo, nama aku Salihah. Nama kamu siapa? Nah, dengan mengganti-ganti suara sesuai dengan karakter dari buku yang dibacakan. Azan ya. Alhamdulillah sudah asar, sudah mau sebentar lagi buka puasa. Dan yang keempat, kita lanjutkan saja ya. Kalau bunda-bunda mau ke belakang dulu, boleh. Yang selanjutnya yaitu memberikan teladan yang baik. Jadi jangan sampai nih kita sebagai orang tua nyuruh-nyuruh anak kita, nak, ayo yuk baca buku, suruh baca buku sana. Udah baca buku belum? Udah dikerjakan PR-nya belum? Sedangkan kita sendiri orang tuanya sibuk aja main HP, scroll TikTok, scroll IG, check out Shopee, keranjangin Lazada dan Tokopedia. Nah, jangan sampai ya. Tapi sebelum kita mengajak kepada anak, kita adalah yang pertama kita lakukan adalah memberikan contohnya dulu, ya. Contoh yang baiknya dulu atau beri teladan yang baik. Yang kelima adalah pilih buku yang tepat. Jadi pemilihan buku itu harus disesuaikan dengan usia dan minat anak. Misalnya untuk usia 0 sampai 6 tahun, bukunya akan berbeda dari buku yang 6 tahun ke atas. Oke, mau break adzan dulu, boleh. Sebentar lagi ini sudah selesai ya, Bun ya. Kita di materi yang terakhir, yang tadi pemilihan buku. Kita lihat misalnya ini ada contoh buku yang 0 sampai 6 tahun. Misalnya, biasanya buku 0 sampai 6 tahun itu akan disesuaikan. Misalnya bahan bukunya itu boardbook. Boardbook itu tebal, keras, jadi tidak mudah disobek anak. Misalnya anak-anak lagi masa explore itu kan lebih senang sobek-sobek buku ya, lebih senang bukunya disobek, digigit-gigit bahkan. Nah, bisa pilihan yang ujung bukunya tumpul agar tidak membahayakan anak. Terus lebih dominan full color dan ilustrasinya itu lebih ke dominan ilustrasi ketimbang teksnya. Biasanya teksnya sedikit ya. Sedangkan untuk buku-buku yang ini, buku-buku untuk anak 6 tahun ke atas biasanya sudah cenderung banyak teks-teksnya. Nih, misalnya teksnya lihat bisa kalau di buku ini nih, ini buku anakku umur 6 tahun, dia bukunya sudah terlihat teksnya lebih panjang. Ya, jadi buku itu disesuaikan dengan usia atau minat anak. Oke, selanjutnya kita berakhir di materi selanjutnya. Yang terakhir adalah saya menjelaskan bahwa di sini ada satu kutipan yang bagus dari Jim Trelease, katanya, the more you read, the more you know, and the more you know, the smart you grow. Yang kurang lebih artinya semakin banyak kamu membaca, semakin banyak juga kamu tahu. Dan semakin banyak kamu tahu, maka semakin pintar juga kamu. Sekian materi dari saya tentang Read Aloud kali ini. Semoga hal yang sederhana ini dapat kita aplikasikan di rumah, dapat kita realisasikan dan tanamkan pada anak-anak kita. Jadi ayah bunda setelah tahu manfaat dari Read Aloud ini, jangan sampai ini ya ketinggalan di rumah kita bacakan buku untuk anak. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Rina. Terima kasih Mbak Indri. Masya Allah, ternyata ya bunda-bunda semua read aloud atau membaca nyaring itu kegiatan yang sangat sederhana dan dilakukan secara rutin selama 10 sampai 15 menit setiap hari, nanti manfaatnya akan luar biasa. Iya, gitu. Banyak sekali ya manfaatnya ya. Nah, bunda-bunda semua, kali ini saya akan buka sesi pertanyaan untuk 3 orang. Ini sudah ada
yang bertanya Bunda Indri di kolom chat. Nah, Bunda yang lainnya juga boleh untuk bertanya langsung dengan Bunda Indri untuk raise hand. Ini yang pertama pertanyaannya dari Bunda Zami atau Riza. Kalau anak sudah usia 11 tahun, untuk menumbuhkan minat bacanya gimana ya, Bunda? Oke, anak saya lebih suka nonton daripada baca. Nah, berarti kalau 11 itu sudah masuk anak SD ya, jadi udah masuk anak sekolah. Sebenarnya sih kalau tidak ada kata terlambat ya, maksudnya apalagi di anak usia 11 tahun juga masih anak-anak yang senang eksplor. Jangankan anak 11 tahun, aku tuh ngajar di kelas 5 tuh, mereka tuh sangat sekali antusias pada saat kita bacakan buku, pada saat saya bacakan buku. Makanya kan di rumah saya banyak nih koleksi-koleksi buku anak saya. Saya suka bawa tuh ke sekolah karena ataupun di sekolah ada perpustakaan. Nah, sekarang itu dari Menteri Kemendikbud, dari Kementerian Pendidikan, khususnya Pak Nadiem itu ada gerakan literasi sekolah ya. Jadi emang sekarang itu di sekolah pun sedang digiatkan untuk literasi. 10 menit sebelum pembelajaran dilaksanakan, siswa diberi kesempatan untuk membaca buku. Saking pentingnya membaca buku itu, maka kegiatan membaca buku itu tidak hanya dari di lingkungan rumah, tapi sekarang disinkronkan dengan pembelajaran di sekolah. Ya, jadi di sekolah itu pertama kita ada 10 menit pembacaan buku atau literasi, 10 menit literasi. Nah, ini misalnya anak saya udah usia 11 tahun. Nah, gimana caranya? Caranya ya tetap dibacakan dulu bukunya sama bundanya. Kalau misalnya kan sebenarnya ya saya waktu Zoom bersama Ibu Rosi Setiawan selaku pegiat penulis buku membacakan nyaring, beliau berkata bahwa membacakan anak buku itu tidak terlepas dari umurnya. Biasanya anak sampai SMP, bahkan anak SMA pun masih senang dibacakan buku oleh orang tuanya. Tapi mungkin beberapa orang tua atau kita tuh lebih tabu, anaknya udah gede biar disuruh baca sendiri. Padahal tidak, adanya keterikatan atau keterkaitan batin antara bunda dan anak itu bisa juga dibacakan anaknya bukunya. Misalnya, kalau anak 11 tahun berarti jenis bukunya pun sudah berbeda. Kita carikan buku yang sesuai dengan minat anaknya. Misalnya kalau anaknya cowok, anaknya lagi senang tentang antariksa, tentang luar angkasa, tentang planet dan lain sebagainya, maka bunda-bunda tuh bisa nih pilihkan buku yang sesuai dulu dengan minatnya dulu. Misalnya anakku senangnya nonton TV, nontonnya kira-kira nonton apa tuh? Nontonnya ini nih sekarang lagi seneng ini tentang Avatar, anakku lagi seneng tentang udara, tentang laut dan lain sebagainya. Maka bunda bisa memberikan buku-buku yang sesuai dengan minatnya dulu. Oh, tontonannya tentang robot, maka bunda bisa carikan buku-buku yang bertema robot gitu kan. Jadi kita minatnya ditumbuhkan dulu, rasa cintanya terhadap buku diadakan dulu gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Kalau misalnya anak suka menonton, ya kita alihkan. Boleh kamu menonton, tapi kita baca buku dulu yuk. Nanti dari bukunya kita ajak berdiskusi. Tadi baca buku apa, Dek? Ini mah tentang planet. Nah, adanya interaksi, adanya pertanyaan terbuka. Oh, planet. Bisa dong jelasin ke mama gimana sih itu apa? Jadi anak itu merasa diperhatikan, adanya interaksi dua arah. Jadi kan kalau misalnya anak menonton kan hanya interaksinya satu arah sama TV aja. Anak cenderung lebih diem aja kan. Nah, jadi kita aktifkan nih secara di bukunya, secara orang tuanya kita lebih bonding, lebih ada bondingnya gitu. Mungkin sekian ya, mungkin cukup sekian. Jadi kalau yang pertama tadi yang misalnya anak 11 tahun itu masih bisa. Caranya yaitu yang pertama memilihkan buku sesuai dengan hal yang yang diminati anak dulu. Apalagi kan kalau yang 11 tahun itu mereka udah punya kesukaan nih. Banyak kok sekarang misalnya mau buku-buku komik, misalnya kalau cewek-cewek lagi suka novel-novel teen lead, boleh banget gitu kan, biar anak itu suka dulu terhadap bukunya. Biarkan anak menyukai buku dengan sesuai seleranya dulu gitu. Oke, sekian Mbak Rina, silakan. Terima kasih Mbak Indri atas jawabannya. Nah, Mbak Indri, Bunda Indri untuk selanjutnya ini ada Bunda
Muti dari Samarinda mau bertanya, apakah kegiatan read aloud dilakukan sampai selesai satu buku sekalipun anak sudah mulai tidak menyimak di tengah-tengah halaman atau berhenti dan dilanjutkan kembali saat mood anak sudah kembali lagi? Nah, Silakan iya. Bunda Indri untuk Oke, jawabannya. terima kasih pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Nah, ini izin bertanya menjawabnya. Dan tadi ditanya nih, apakah read aloud itu harus satu buku full? Tidak, jawabannya tidak harus satu buku. Bisa kita lihat misalnya kalau anak sudah tidak kondusif, misalnya anak sudah rewel, kita bikin kesepakatan sama anak. Misalnya, nak kita baca buku yuk. Kita mau berapa halaman nih hari ini. Jadi tidak harus satu buku gitu kan, tidak. Kita harus menyesuaikan dengan tadi misalnya mood anak. Jadi jangan sampai kita membacakan buku pada saat anak itu sedang aktif-aktifnya. Jadi biarkan mereka meregulasi emosinya dulu, biarkan mereka sedang bermain dulu, main sepeda dulu, main lain-lain dulu. Nah, terus jangan sampai membacakan buku di saat anak perutnya kosong. Misalnya kita kan baca buku, anaknya belum makan, anaknya lapar bun, nggak konsentrasi, udah pusing, udah bad mood. Jadi kita membacakan buku itu di saat-saat yang tepat. Nah, biasanya saat yang tepat itu anak itu rileksnya itu pada saat menjelang tidur. Otak anak itu sedang turun ke menjadi gelombang beta, di mana tubuh kita tuh sedang istirahat. Nah, otak anak juga sedang sudah mulai tenang, bisa menyerap informasi. Nah, misalnya kalau mau bacakan buku misalnya sebelum tidur, baru 2 halaman anaknya sudah ngantuk, nggak apa-apa, udah aja nggak apa-apa. Kita bisa lakukan lagi, diulangi lagi di esok hari. Atau misalnya kalau anakku yang sekarang umur 18 bulan, yang umur menjelang 2 tahun, kalau misalnya dibacakan buku, dia hanya senang misalnya di halaman tertentu, halaman yang ia senang aja. Ini halaman misalnya saya bacakan kemarin, besok misalnya belum mau berganti, nggak apa-apa, misalnya kita bacakan lagi, oh iya, nah ini dibacakan lagi, tidak apa-apa, karena yang memegang kendali di dalam read aloud adalah anak ya. Jadi kalau misalnya anaknya maunya halaman-halaman itu aja, nggak apa-apa. Kita ikutin. Yang penting konsisten. Kalau misalnya anaknya udah ngantuk, sudah cranky, sudah rewel, nggak apa-apa. Kita stop dulu. Kita berikan dulu regulasi emosi untuk anaknya. Misalnya anaknya ingin apa dulu, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi di hari esok. Jadi tidak, read aloud itu bukan membacakan satu buku full, tapi membacakan buku secara konsisten. Dan di dalamnya itu ada interaksi ya. Jadi jangan sampai kita hanya dituntut, aduh ini belum beres, bentar atau ini kan belum beres, bukunya belum beres, malah anak kita yang dimarahin, malah kan anak kita yang jadi enggak mood gitu kan. Jadi read aloud itu nggak apa-apa banget kalau hanya satu halaman, kalau hanya halamannya berulang-ulang tidak apa-apa ya. Sekian, semoga Bunda puas. Silakan Mbak Rina. Terima kasih Bunda Indri atas jawabannya. Selanjutnya ini ada yang angkat tangan, ada Bunda Endang. Bunda Endang dari sini ada? Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bunda pertanyaannya. Izinnya ikutan. Jadi beberapa kali read aloud itu kan rata-rata cerita, dongeng seperti itu. Nah, penasaran nih Bun, kalau buku-buku activities terus gitu bisa buat read aloud nggak sih Bun? Nah, terus kalau kayak ikro gitu misalnya huruf alif seperti pensil, huruf ba seperti kapal dan seterusnya kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Bunda Ena pertanyaannya. Izin saya langsung jawab ya. Nah, kebetulan tadi juga ada yang pertanyaannya sama ya, yang misalnya tadi dari buku aktivitas anak misalnya, fantastik learning dan sebagainya. Nah, untuk read aloud sendiri, tujuan utamanya adalah memindahkan informasi di dalam buku
ke dalam anak ke anak gitu kan. Maka dalam read aloud itu perbedaan read aloud dan dongeng. Misalnya kalau dongeng kita bisa orang tua itu mengimprovkan, maksudnya tidak harus sesuai dengan book. Misalnya pada suatu hari itu kan bahasa-bahasa yang non formal atau bahasa-bahasa yang tidak baku. Sedangkan read aloud itu kita menyampaikan informasi, perpindahan informasi di dalam buku. Ya, jadi kita benar-benar kalau di dalam read aloud itu kita membacakan teks di dalam bukunya, misalnya nih bahasa istimewa. Jadi benar-benar terpaku dengan teks atau kalimat-kalimat di dalam buku. Mungkin misal ada diselingi dengan dialog-dialog interaksi sama anak. Oh, ini apa? Ada dialog-dialognya kan. Tapi yang paling utama adalah perpindahan informasi di dalam buku ke dalam untuk diserap oleh otak anak. Nah, jadi konsep read aloud itu bukunya biasanya malah buku-buku yang memang banyak teksnya, karena kita orang tua lebih menyampaikan isi di dalam buku. Coba sekarang bunda-bunda kita sudah banyak sekali buku-buku anak yang memang ada khusus seri read aloud. Kenapa? Karena sudah banyak teksnya, atau misalnya di dalamnya sudah ada dialog-dialog yang harus misalnya panduan untuk orang tuanya misalnya apa. Nah, itu kalau misalnya activity book misalnya tadi katanya ikro, cara ini abata itu juga bisa, itu bagus ya, bagus sekali maksudnya kayak kita mendongeng, kayak kita bernyanyi itu juga bagus ya. Jadi jangan kita tidak bisa menggunakan oh itu read aloud bagus, jadi harus read aloud terus. Tapi di dalam read aloud juga kita ada interaksinya, ada bernyanyinya, ada diskusinya. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi activity book saja hanya ada perpindahan informasinya dari orang tua ya, misalnya dari orang tua misalnya ini apa bismillah, ini apa bis, bacaannya bi, jadi kan lebih ke orang tua ya, lebih orang tua yang aktif. Sedangkan informasi itu yang kita dapatkan dari orang tua. Sedangkan read aloud itu adalah penyampaian informasi dari dalam buku. Nah, jadi yang diserap oleh anak adalah bahasa-bahasa buku, bahasa formal, bahasa buku. Jadi misalnya kalau memang bunda mau pilih buku yang activity book boleh, tapi kita juga selingi atau ditambahkan dengan buku-buku yang mempunyai banyak teks. Jadi selang-seling lah, misalnya kalau ini hari ini mau bukunya tentang ini deh, mau buku yang ini aja tentang abata, ya udah biar nanti bundanya yang mengeksplor boleh. Tapi kalau tadi dijelaskan manfaat-manfaat read aloud itu dari segi pemaparan teks atau isi dari dalam bukunya gitu ya Bunda ya. Sekian Bunda Rina. Ini udah banyak banget yang bertanya, tapi gimana ya? Tidak bisa saya jawab satu persatu, mohon maaf. Ya, terima kasih Bunda Indri atas jawabannya. Masya Allah, berkah selalu ya Bunda untuk ilmunya. Nah, Bunda-Bunda dari pertanyaan tadi bisa saya rangkum. Yang pertama, ketika ingin membacakan buku kepada anak, bila anak sudah memiliki kesukaan, bisa dimulai dari buku yang anak sukai. Yang kedua, membacakan buku itu tidak harus satu buku penuh. Yang penting konsisten setiap hari, nggak perlu lama-lama, cuma 10-15 menit saja sudah cukup. Dan dilakukan ketika anak sudah energinya sudah mulai menurun, ketika anak mau tidur. Nah, di situ insya Allah nanti ilmu dari buku-buku yang kita bacakan itu akan terserap lama di dalam otak bawah sadar anak. Dan yang ketiga, bunda-bunda itu bisa memilihkan buku-buku meskipun yang activity tidak apa-apa. Yang penting teksnya di dalam bukunya itu tetap tersampaikan kepada anak. Begitu ya Bunda Indri. Terima kasih Bunda Indri atas materinya. Masya Allah banget. Nah, bunda-bunda semua serta